Untuk soal yang pertama, yang ditanyakan dalam soal ini adalah apa peran bidannya. Nah, kita lihat kalau ditanya peran bidan itu kan ada peran sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti ya. Nah, gimana caranya kita membedakan masing-masing dari peran bidan ini? Peran bidan sebagai pelaksana itu adalah ketika bidan memberikan asuhan kebidanan secara langsung kepada individu, baik secara mandiri, secara kolaborasi, atau secara rujukan. Jadi ketika kita memberikan misalnya pelayanan ANC, sedang menolong persalinan, sedang merujuk kasus dengan kegawat daruratan, nah itu semuanya adalah peran bidan sebagai pelaksana. Jadi kata kuncinya untuk pelaksana adalah memberikan asuhan kebidanan secara mandiri, kolaborasi, atau rujukan. Kemudian ada lagi peran bidan sebagai pengelola. Nah, peran bidan sebagai pengelola ini adalah ketika bidannya bekerja sama dalam tim. Ya, jadi kata kuncinya adalah bekerja sama dalam tim dan juga di sini memimpin atau menjadi manajer. Ya, jadi untuk peran bidan sebagai pengelola, kata kuncinya adalah ketika bidan itu bekerja sama dalam tim untuk melaksanakan sebuah program. Misal, kita punya program desa siaga di desa. Nah, bidannya bekerja sama dengan kader, dengan kades, dengan ibu-ibu PKK. Itu termasuk ke dalam peran sebagai pengelola. Terus misalnya bidannya menjadi kepala ruangan, nah itu juga termasuk peran bidan sebagai pengelola karena dia berperan sebagai pemimpin atau manajer. Kemudian ada lagi peran bidan sebagai pendidik, ini adalah ketika bidannya memberikan konseling, memberikan edukasi, memberikan promosi kesehatan, baik secara mandiri atau dalam kelompok. Nah, jadi kalau nanti ada soal, misal bidannya memberikan KIE tentang pemberian makanan gizi seimbang pada anak, itu kan dia memberikan KIE, maka perannya di situ adalah sebagai pendidik, meskipun itu kepada satu orang saja. Terus misalnya bidannya sedang melakukan penyuluhan kepada kelompok ibu-ibu yang memiliki balita, itu juga termasuk peran bidan sebagai pendidik. Bidannya sedang memberikan memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang sedang berpraktek. Nah, itu juga termasuk peran bidan sebagai pendidik. Lalu peran bidan sebagai peneliti. Nah, sebagai peneliti ini adalah ketika bidannya itu mencoba untuk mencari akar masalah. Ya, jadi di sini perannya adalah dia mencari akar masalah dan upaya penyelesaiannya. Jadi misalnya suatu daerah ini kasus kematian bayinya tinggi. Kenapa kematian bayinya bisa tinggi? Bidannya kemudian dia melakukan pendataan, melakukan pengumpulan data dengan wawancara, dengan kunjungan rumah. Jadi tadi peran bidan sebagai peneliti itu adalah ketika mencari, ini panahnya salah ya sini harusnya. Mencari akar masalah dan upaya penyelesaiannya. Misalnya tadi angka kematian bayinya tinggi, kita coba cari kenapa angka kematian bayi di wilayah ini tinggi. Misalnya kita melakukan pendataan, wawancara, kita cari akar masalahnya, kemudian kita coba cari penyelesaian masalah berdasarkan akar masalah yang tadi sudah kita kumpulkan. Itu contoh peran sebagai peneliti ya. Nah, sekarang berarti untuk soal ini jawabannya apa nih teman-teman yang tepat? Kalau bidannya menolong persalinan. Pelaksana. Sebagai pelaksana. Nah, sekarang kalau misalnya di soal itu dikatakan bidannya nah, misalnya bidannya sedang memimpin rapat dalam pembentukan dasolin di wilayah kerjanya. Berarti itu perannya sebagai apa? Pengelola. Ya, karena dia sedang bekerja sama dalam tim, berperan menjadi pemimpin, berarti pengelola. Misalnya, bidan A sedang memberikan penkes tentang kesehatan reproduksi remaja di sekolah. Pendidik.
bidannya sedang melakukan analisis data kunjungan kehamilan di wilayah kerjanya. Peneliti. Ya, karena dia menganalisis data yang sudah dikumpulkan, berarti perannya sebagai peneliti, gitu ya. Jadi, nah, teman-teman jangan dilupakan apa bedanya peran pelaksana, pengelola, pendidik, peneliti, karena ini pasti muncul dalam soal, nggak mungkin nggak, ya. Oke, kita masih di soal tentang itu. Ini soalnya sedikit berbeda. Kalau tadi yang ditanya perannya, kalau sekarang yang ditanya contoh perannya apa, gitu ya. Di sini yang ditanyakan adalah peran bidan sebagai pengelola. Nah, di antara opsi A sampai E, mana yang menunjukkan peran sebagai pengelola? Kita dari opsi A dulu ya. Opsi A, melakukan pendataan dan penghitungan KLB. KLB itu kejadian luar biasa. Nah, ini termasuk peran apa di opsi A? Peran apa di sini? Pendataan dan penghitungan KLB. Peneliti. Ya, ini termasuk peran sebagai peneliti. Terus yang B, memberikan pengobatan gratis kepada ibu hamil. Pengobatan gratis, berarti perannya sebagai apa? Pelaksana. Karena memberikan asuhan, berarti di sini perannya sebagai pelaksana. Yang C, memberikan penyuluhan. Kalau penyuluhan tadi perannya apa? Pendidik. Ya, pendidik, betul. Terus yang D, melakukan kerjasama lintas sektor. Pengelola. Ya, pengelola, betul. Karena tadi peran pengelola itu salah satunya adalah kerjasama dalam tim gitu ya. Kerjasama lintas sektor itu juga termasuk kerjasama tim. Terus yang E, melakukan pemberian imunisasi TT pada ibu hamil. Pelaksana. Nah, ya. Oke, jadi clear ya, teman-teman bisa membedakan peran bidan, peneliti, pelaksana, pendidik, pengelola. Karena itu pasti muncul dalam soal nanti. Satu soal paling tidak ya. Oke, lanjut kita ke topik berikutnya, yaitu tentang upaya pencegahan penyakit. Ini juga sering kali muncul, nanti teman-teman akan ditanyakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, itu bedanya apa gitu ya. Saya review sedikit bedanya tindakan upaya pencegahan penyakit ya. Jadi upaya pencegahan penyakit itu ada dua versi. Ada dua versi teori gitu ya. Teori yang pertama adalah versinya WHO, teori yang kedua adalah versinya Level dan Clark. Nah, buat teman-teman yang di puskesmas mungkin akan lebih sering menggunakan versinya WHO, akan tetapi untuk kesehatan reproduksi kita lebih banyak menggunakan versinya Level dan Clark. Kita bahas satu-satu dari yang WHO dulu. Jadi, kalau saya membuat garis, dan garis ini adalah, garis yang di tengah ini adalah garis ketika orang itu sakit, sebelum dia sakit, itu harus kita upayakan supaya dia jangan sampai jadi sakit gitu ya. Jadi ada upaya untuk mencegah sebelum dia sakit, supaya dia nggak jadi sakit. Apa upaya yang bisa kita lakukan? Menurut WHO ada dua upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah orang supaya nggak sakit. Yang pertama adalah upaya promotif dan upaya preventif. Nah, ini tuh sebelum dia sakit. Apa bedanya promotif dengan preventif? Kalau promotif dia hanya berupa pendidikan kesehatan saja atau PENKES, jadi hanya berupa KIE saja. Sedangkan upaya preventif ini sudah berupa tindakan pencegahan. Jadi misalnya kita ngomongin apa ya? Misalnya kita ngomongin COVID deh. Nah, misalnya kita ngomonginnya sakitnya COVID-19. KIE-nya atau promotifnya itu adalah kita memberikan edukasi tentang bagaimana cara penularan COVID-19, memberikan edukasi tentang bagaimana caranya kita mencegah supaya tidak tertular COVID-19, misalnya dengan memakai masker, menjaga jarak,
terus mencuci tangan, 3M itu. Tapi di situ baru diberikan penkesnya saja di langkah promotif. Nah, orang yang sudah mendapat informasi tentang cara tadi mencegah COVID-19, maka dia akan mengikuti sarannya. Ketika saran itu udah diikuti, dia mencuci tangan, dia memakai masker, dia menjaga jarak, berarti dia sudah melakukan langkah preventif. Ya, karena tindakannya sudah dilakukan untuk mencegah penyakit. Lalu, itu kan tadi sebelum sakit. Kalau sesudah sakit gimana? Kalau sesudah sakit, berarti kita mencegah supaya sakitnya itu jangan sampai menyebabkan kematian. Jangan sampai menyebabkan kesakitan yang berkepanjangan. Nah, untuk mencegah itu ada 2 langkah yang kita lakukan, yaitu langkah kuratif dan juga langkah rehabilitatif. Langkah kuratif itu apa? Langkah kuratif itu adalah langkah pengobatan. Jadi ketika orang sudah sakit, kita obati. Diobati supaya apa? Supaya dia tidak sakit lagi. Atau supaya dia sembuh, gitu ya. Nah, kemudian setelah dia sembuh, kan orang tuh nggak semerta-merta bisa langsung pulih bekerja seperti biasa, gitu ya. Pasti ada langkah pemulihannya. Misalnya nih, orang sakit COVID-19, bentuk pengobatannya diberikan antibiotika, diberikan antivirus, diberikan suplemen vitamin D, zinc, vitamin C. Nah, setelah dia sembuh dari COVID-nya, kan nggak langsung dia bisa beraktivitas. Orang habis sakit COVID tuh masih ngos-ngosan, masih mudah lelah. Nah, dalam proses itulah kita pulihkan dia. Misalnya, kalau dia yang COVID-nya berat, dia butuh fisioterapi untuk memperbaiki fungsi parunya, misalnya seperti itu ya. Nah, itu adalah langkah pemulihan gitu. Jadi kalau menurut WHO itu ada 4 tadi, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sedangkan menurut versinya Level dan Clark, kalau di promotif sama preventif tuh dia sebenarnya sama kalau untuk Level and Clark. Cuman beda namanya ya. Tindakannya sama, cuman beda nama. Di promotif namanya di Level and Clark itu adalah specific protection. Pasti teman-teman pernah ngelihat lah di soal ada pilihan specific protection. Itu sebenarnya sorry kok specific protection sih. Health promotion itu sama dengan langkah promotif. Kemudian kalau di preventif di Level and Clark namanya adalah specific protection atau tindakan pencegahan khusus gitu ya. Nah, yang beda itu adalah setelah orang sakit. Kalau di WHO kan dia hanya kuratif dan rehabilitatif. Kalau di Level and Clark dia ada 3. Jadi setelah atau saat orang itu baru memiliki gejala penyakit, maka dilakukanlah langkah early detection, dan prompt treatment. Kemudian di langkah berikutnya ada namanya disability limitation. Baru kemudian dia rehabilitation. Sama ininya, akhirnya sama. Apa nih bahasa Indonesianya gitu ya? Bahasa Indonesianya kalau untuk health promotion sama promosi kesehatan, specific protection itu bahasa Indonesianya adalah tindakan pencegahan. Kalau early detection dan prompt treatment adalah deteksi dini penyakit. Deteksi dini dan setelah dideteksi dini dilakukan pengobatan segera. Nah, lalu setelah dia dilakukan pengobatan segera, ada lagi disability limitation, artinya pembatasan kecacatan. Jadi jangan sampai penyakitnya ini menyebabkan dia mengalami kecacatan gitu ya. Dan setelah itu dilakukan tindakan
pemulihan. Kita kasih contoh lagi untuk Level and Clark, misalnya penyakitnya adalah kanker serviks. Ya, misalnya CA cervix. Apa langkah health promotionnya untuk CA cervix, teman-teman? Apa langkah promotifnya untuk mencegah terjadinya CA cervix? Penyuluhan tentang? Seks bebas. Ya, penyuluhan tentang bahaya berganti-ganti pasangan, karena berganti-ganti pasangan itu adalah salah satu faktor risiko dari kanker serviks. Bisa. Kemudian bentuk tindakan pencegahannya untuk kanker serviks apa? Kayak kondom kan? Ya, bisa pakai kondom jika berganti-ganti pasangan. Terus apa lagi? Imunisasi HPV, ya. Pengobatan segeranya apa contohnya? Krioterapi, ya misalnya. Dideteksi dia udah IVA tesnya positif misalnya. Ada gambar gitu ya pada daerah squalo-columnar junction-nya. Oh, berarti dia ada lesi prakanker, maka dilakukanlah krioterapi. Terus contoh pembatasan kecacatan untuk CA cervix apa? Misal ternyata menyebar, maka dilakukanlah histrektomi, dibuang semua uterus dan serviksnya. Nah, itu bentuk dari disability limitation. Lalu setelah dia sembuh dari kanker serviks, dia dilakukan follow up untuk melihat apakah masih ada sisa sel-sel kanker di dalam tubuhnya. Kalau masih ada, biasanya akan direncanakan terapi lanjutan. Nah, itu contohnya penerapan dari model pencegahan penyakit baik menurut atau